Apaan ini bukannya kemanisan? Baik Pak, mohon maaf. Baiklah, kalau besok jangan ini lagi, oke? Paham, siap Pak. Sekarang tolong bacakan jadwal saya. Baik Pak, nanti pada pukul 11 akan ada makan siang, lalu akan ada wawancara dengan pers. Setelah makan siang, Bapak akan ada kunjungan dari sekolah dan Bapak diminta untuk memberi sambutan. Setelah itu, jam 2 nanti Bapak akan ada janji dengan pemilik PT Ganda. Lalu, PT Ganda? Ada urusan apa saya dengan PT Ganda? mohon maaf Pak, saya kurang tahu, tetapi akan saya coba hubungi untuk menanyakan kembali. Tidak perlulah, saya cari sendiri aja. Baik Pak. Mohon maaf Pak, Bapak nanti pukul 4 akan ada jadwal bersama keluarga Bapak untuk makan malam. Di Indonesia ya? Mohon maaf Pak, saya tidak bisa mereservasi tempat tersebut, jadi dipindahkan kepada Bottega. Bapak mohon maaf mengganggu waktunya, saya ada urgensi. Ada apa? Mohon maaf Pak, untuk proyek penggantian nama jalan itu kita sudah tidak memiliki dana. Untuk semua dana itu telah habis dipakai oleh bupati sebelumnya. Lagi pula Pak, mohon maaf, lebih baik kita lebih difokuskan kepada proyek-proyek yang penting terlebih dahulu. Mengubah nama jalan menjadi Jalan Sudoyono itu penting. Maksud kamu apa? Tapi Pak, Sudah, mau pergi aja. Urus saja kerjaannya. baik Pak. Ya, Iya Pak. siapkan bawaan saya untuk wawancara dengan pres nanti. Jangan lelet. Baik Pak, siap laksanakan. Permisi Pak, Pak Arya dari PT Ganda sudah datang. Pak Arya, senang bertemu dengan Anda. Silakan duduk Pak. Siap. Bertemu dengan Anda juga Pak, dan saya sangat mengagumi Bapak. Sudah langsung ke tujuan aja. Ya, maksud saya ke sini tidak ada tujuan sih. Sebenarnya saya hanya ingin menambah relasi dan mengajak Bapak dengan karyawan pemerintah lainnya untuk makan bersama dengan saya. Mohon maaf Pak, saya sedang sibuk. Saya sebagai pemimpin daerah, Bapak kan tahu di mana sibuknya gitu. Tidak bermaksud apa-apa Pak. Saya tahu Bapak itu banyak sekali urusan. Sedangkan apabila banyak urusan, itu sangat membutuhkan uang yang banyak. Maksud Bapak gimana? Jadi saya itu mendukung program-program yang Bapak kembangkan. Baiklah Pak. Ya bagus, nanti untuk jadwalnya kita agendakan. Terima kasih. Hey, udah makan siang belum? Udah, kalau kamu udah juga dong. Kamu inget nggak yang PT Ganda itu loh? Iya, namanya kenapa? Aku dengar-dengar tuh Pak Sudoyono katanya tuh menandatangani yang berkas andal suratnya. Kok cepet ya prosesnya? Bukannya biasanya agak lama? Ya itu juga yang aku bingung, tapi yang aku lihat sih Pak Sudoyono itu suka makan bareng sama Pak Arya. Dia sering ngajak. Kurasa itu ada yang aneh deh. Ada yang kayak ada sesuatu yang gak beres gitu loh di antara mereka berduanya. Maksudnya apa? Ya bayangin aja seorang pejabat, seorang bupati tiba-tiba dekat dengan seorang pemimpin perusahaan. Bukankah itu ada sesuatu yang aneh atau hal yang gak beres di dalamnya? Tapi kalau misalkan iya, kita harus bagaimana dong? Tenang. Look, nanti sepulang kerja nanti kita bertemu dengan seseorang. Aku memiliki suatu kenalan. Oh baiklah, ayo kita bertemu. Ya, oi. Aku punya berita besar buat kamu. Sebelumnya, kenalkan ini Juleha teman aku, dan Juleha ini kenalkan ini untuk teman aku. Nah, jadi di sini Juleha bisa memberikan kamu sebuah berita yang cukup besar terkait Bupati kita Bapak Sudoyono. Kalau misalkan itu benar, maka bupati itu pasti akan dipenjara, dan juga PT Ganda akan membayar denda dan pasti akan bangkrut. Aku pun sebenarnya berpikir begitu, tapi bagaimana yang membuktikannya? Itu yang aku khawatirkan, sulit sekali. Nah, kalau misalkan kalian bisa membuktikannya, maka
itu akan menjadi bukti yang pas, dan apalagi dengan bukti-bukti yang telah aku kumpulkan. Aduh, bagaimana ya? Bagaimana kalau aku dan Maro masuk ke ruangannya, terus kita cari itu berkas-berkas buktinya. Juraha, kamu yakin buat lakuin itu? Ya, aku yakin. Bukti fisik akan sangat membantu. Benar. Pasti bupati menyimpannya bukti di meja-mejanya. Ini dia berkasnya. Sudah mendapatkan berkasnya, coba lihat. Bagus, lebih baik kamu simpan saja semua berkasnya dan amankan semuanya agar tidak diketahui oleh Bapak lagi. Jadi ini berkas akan kita laporkan. Ya, ini bisa menjadi bukti bahwa Bapak telah menerima sejumlah uang. Baik. Aduh. Posisi dulu ya. Ya. Jangan lama-lama. Permisi Pak. Ya. Saya ingin melaporkan kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati. Seperti itu ya. Ikuti saya. Ayo. Ya, ada apa? Pak, ini saya ingin melaporkan bukti gratifikasi yang dilakukan oleh Bapak Sudoyono. Baik. Nanti bersikap biasa saja di depan Bapak, jangan berbeda ya. Waktu masih muda, Bapak Sudoyono adalah mahasiswa dengan cita-cita yang besar. Begitu kata artikel-artikel yang menyebut namanya. Katanya, cita-cita Bapak Sudoyono cuma satu, yaitu untuk membuat Indonesia lebih baik. Nyatanya, godaan harta lebih kuat dibandingkan aspirasi beliau di saat muda. Sungguh mengecewakan, bukan? Namun, itu semua tergantung kepada kita semua yang masih memiliki setitik akal sehat dan moral. Aksi dan kebiasaan kita menentukan apakah kita akan kehilangan aspirasi memajukan negeri tersebut. Berpalan, sampai nggak? Sampai nggak? Sampai nggak? Penangkapan. Sampai nggak? Penangkapan. Anda nggak terbukti melakukan penyerangan KKP nomor 13. Saya nggak jelaskan, Bapak. Penangkapan, sampai nggak? Saya Untung Simanjuntak sebagai wartawan sih akan mewawancara. Oke, saya Untung Simanjuntak dari wartawan ingin menanyakan kepada warga sekitar bagaimana efek dari PT Ganda pada masyarakat di sekitar PT ini. Bapak akan pergi Bukan Bupati, woi! tidak ada bagi dan Terima
kasih Pak. Ya, baik sama-sama. Kan saya juga untuk mengajak Hasan itu untuk mendukung program Bapak. BTW bagus ya tadi restorannya. Lain kali ajak-ajak lah karyawan Bapak ya. Ya saya mewah ya Pak.